Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Al-Fatihah. Perkenalkan, nama saya Ita Rohman Dayati, biasanya dipanggil Bu Ita. Saya mengajar bahasa Indonesia. Kali ini saya akan melanjutkan materi kelas 1 semester ganjil, yaitu cerita rakyat. Pengertian teks cerita rakyat adalah cerita yang timbul dan beredar di suatu daerah tertentu secara turun-temurun. Cerita rakyat suatu daerah bersifat anonim atau tidak dikenal siapa pengarangnya, sebab cerita tersebut disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Ciri-ciri cerita rakyat: 1. Bersifat lisan. 2. Bersifat anonim atau tanpa pengarang. Bersifat komunal, milik bersama. Bentuk dan isinya bersifat statis, mencerminkan aturan-aturan hidup. Dan yang terakhir, istana sentris. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama, legenda merupakan cerita yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contoh, cerita Maling Kundang, Tangkuban Perahu, Dongeng Banyuwangi, dan sebagainya. Sage merupakan cerita rakyat yang berdasarkan peristiwa sejarah, tercampur dengan fantasi rakyat. Contoh, Syariah Melayu, Hikayah Hang Tuah, dan lain sebagainya. Berikutnya, parabel merupakan cerita yang menggambarkan cerita moral dengan para tokoh benda mati. Yang keempat, mite merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap pada suatu benda yang dipercayanya benda gaib. Contohnya, Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, dan sebagainya. Fabel merupakan cerita rakyat menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral. Contohnya, cerita Si Kancil yang cerdik, Kancil dan Buaya, Hikayat Kalila, dan sebagainya. Berikutnya ada parabel, merupakan cerita rakyat yang tokohnya adalah manusia dan hewan. Contohnya, Semut dan Belalang, Hikayat Mahabharata, Hikayat Ramayana, dan sebagainya. Ada jenaka, merupakan cerita rakyat tentang perilaku orang bodoh, orang malas, atau cerdik masing-masing dilukiskan secara humor. Contohnya, Lebay Malang, Pak Kodok, Pak Pender, Pak Belalang, dan sebagainya. Di sini ada cerita Terbingkai, merupakan cerita yang di dalamnya cerita lagi. Contohnya 1001 Malam. Unsur yang membangun cerita rakyat yaitu ada 2. Yang pertama, unsur intrinsik atau unsur yang dari dalam adalah unsur yang berasal dari dalam cerita rakyat. Berikut adalah unsur intrinsik cerita rakyat. 1. Tema adalah pokok permasalahan yang mendasari cerita. Sebelum membuat cerita rakyat, harus menentukan tema terlebih dahulu. 2. Latar atau setting adalah tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. 3. Amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan dalam cerita. 4. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur meliputi beberapa tahap. 1. Alur maju, yaitu suatu alur yang peristiwanya ditampilkan secara kronologis, maju secara berurutan dari tahap awal, tahap tengah, sampai dengan tahap terakhir atau terakhir cerita. Alur mundur, yaitu suatu alur yang ceritanya dimulai dengan penyelesaian. Alur ini sering ditemui pada sebuah cerita
yang memakai setting waktunya pada masa lampau. Alur campuran yaitu suatu alur yang diawali dengan klimaks dari cerita yang kemudian melihat lagi masa lalu atau masa lampau dan diakhiri dengan sebuah penyelesaian dari cerita tersebut. Yang kelima, penokohan atau perwatakan adalah pemberian watak pada tokoh cerita. Penokohan dibagi menjadi 3, yaitu protagonis adalah tokoh yang baik, antagonis adalah tokoh yang jahat, tritagonis adalah tokoh pembantu yang berperan sebagai penengah. Keenam, yaitu sudut pandang. Kedudukan pengarang dalam cerita. Cara pandang pengarang. Setiap pengarang memiliki sudut pandang penceritaan yang berbeda. Ada yang menggunakan sudut pandang penceritaan orang pertama, yaitu aku atau saya, dan yang menggunakan sudut pandang orang ketiga, ia, dia, atau nama orang. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur pembangun dari luar. Misal, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat antara lain: 1. Nilai religius atau keagamaan adalah nilai yang berhubungan dengan perilaku mempercayai adanya Tuhan, pengalaman agama, dan sejenisnya. Yang B, nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan budaya masyarakat tertentu dalam menghadapi suatu masalah atau dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. C, nilai etika atau moral, nilai yang mengajarkan kepada manusia bahwa terhadap orang lain harus menghormati, tidak boleh menyakiti, tidak asusila, dan sejenisnya. D, nilai sosial atau nilai yang berhubungan dengan kehidupan sosial, yakni ketika satu orang tidak dapat hidup sendiri, tetap selalu membutuhkan orang lain. E, nilai pendidikan adalah nilai yang mengajarkan bagaimana seseorang harus berperilaku baik, dewasa dan bermanfaat, serta dapat membedakan yang baik dan buruk. Itu tadi tentang cerita rakyat, ya. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, dan tetap cuci tangan pakai sabun. Sebelum itu kita doa bersama, semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Berdoa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.